Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia yang sedang tidak berkomunikasi. Apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Ya, dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi tanpa kabar, tanpa ada komunikasi, kamu dan dia, apa sih yang sedang dia lakukan sebenarnya? Kalau aku lihat orang ini tuh lagi ada beban di dalam hidup dia ya, dan seolah-olah dia itu kayak ingin bertarung gitu ya dengan beban itu. Dan dia ingin memenangkan pertarungan itu gitu. Jadi seperti ini ya, dilihat kan nih ya, ada seseorang wanita atau penyihir nih, dia memegang tongkat dan berdiri di tongkat lainnya. Ini ada api ya, jadi kayak dia ini siap untuk bertarung. Jadi saat ini tuh dia sedang bertarung dengan hidup dia ingin memenangkan pertarungan di dalam hidup dia. Kenapa? Karena di sini dia masih dalam proses untuk menjayakan kehidupan dia gitu loh. Dalam hidup dia saat ini tuh banyak sekali rasa putus asa ya, rasa putus asa dari beban hidup dia, dan dia nggak mau lebih terpuruk dari ini karena hidup terus berjalan seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang berjuang dengan tekad ya yang kuat, bahkan walaupun selama ini dia selalu mengalami masa-masa sulit, dia tidak mau mundur dan dia tetap menghadapi tantangan yang ada di kehidupan dia. Walaupun dia ini lelah, sering lelah ya karena pertarungan hidup dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini dia tetap tekad dan gigih. Ya, dia tidak mau mengecewakan siapapun di dalam hidup dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia menanggung beban ini sendiri. Mungkin ada seseorang atau ada sesuatu yang harus dia lindungi, harus dia jaga, dan harus dia dia ayomi, dia pelihara seperti itu. Bisa jadi karena di belakang dia harus membiayai orang tuanya atau keluarganya, adik-adiknya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang berjuang dengan hidup dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia benar-benar yang seterpuruk itu ya. Kalau aku lihat dia tuh sampai babak belur banget deh, cari pekerjaan kesana sini, cari uang kesana sini, benar-benar yang sebabak belur itu kalau aku lihat. Dan dia sedang berjuang untuk membuat kemajuan di dalam hidup dia. Dia pengen adanya keberhasilan di dalam hidup dia, dan aku lihat di sini dia mencoba untuk terus menghadapi hambatan-hambatan yang selalu hadir di kehidupan dia seperti itu. Dan aku lihat di sini dia masih yakin dan mempercayai proses itu tidak akan mengecewakan ya. Dan aku lihat di sini orang ini pokoknya lagi nggak mau menyerah pada diri sendiri ya. Dia sedang sabar dan tetap bertahan untuk mengatasi setiap halangan dan rintangan yang dia hadapi dengan lebih kuat kalau aku lihat di sini. Jadi orang ini nih
punya suatu beban hidup yang harus dia perjuangkan, ya. Dia harus berjuang dan bertarung dengan hidup dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat orang ini memang lagi babak belur banget deh. Dan kalau aku lihat juga di sini orang ini tuh lagi sering bermunculan ya kreativitas, imajinasi, terus itu ide-ide yang tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba datang. Apalagi kalau aku lihat di sini kayak ada yang baru dia mulai, entah ini tentang karir ataupun tentang sesuatu yang baru dia mulai, dan itu apa ya, membutuhkan kreativitas yang lebih banyak dan lebih lebih bagus gitu ya, sehingga kalau aku lihat orang ini tuh lagi menikmati proses sesuatu yang baru ini gitu. Dan memang dari kalau misalkan ini tentang pekerjaan, berarti memang pekerjaan dia itu butuh kreativitas yang baru ya. Dan kalau aku lihat di sini memang lagi fokus sama sesuatu yang baru dia mulai. Kalau aku lihat ya, bisa jadi ini tentang ada hubungannya dengan seni ya, pekerjaan dia dengan seni, atau tentang suatu pempublishan ya, pempublishan. Terus itu juga kalau aku lihat juga di sini dia sedang mempelajari ya, mempelajari hal-hal yang baru di dalam kehidupan dia kayak gitu kalau aku lihat. Jadi aku lihat karena dia baru memulai sesuatu ya, jadi dia lagi fokus sama sesuatu hal yang baru ini. Oke, dan ini dikonfirmasi lagi nih dengan Knight of Cups ya. Jadi memang orang ini tuh lagi banyak imajinasinya ya, imajinasi tentang sesuatu nih. Mungkin ini tentang pekerjaannya, dan pekerjaannya itu tentang ya kecintaan dia pada estetika ya, jadi mungkin tentang seni. Terus dia juga sangat mencintai atau sangat menghormati tentang keindahan. Jadi mungkin pekerjaannya itu yang berhubungan dengan itu ya, dengan estetika, dengan keindahan seperti itu, dan membutuhkan imajinasi yang selalu hidup, selalu hadir kayak gitu. Kalau aku lihat di sini dia berkutat pada pekerjaan yang seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia bukan bekerja yang ngejor gitu, enggak, tapi dia bekerja dengan santai kayak gitu ya. Jadi memang membutuhkan imajinasi, tapi proses dalam bekerjanya itu nggak gupek gitu loh, nggak terlalu keras, tapi memang santai gitu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kan walaupun knight ya, dia bukan knight yang seperti knight of wands, sword ataupun wands ataupun sword ya. Kalau wands ataupun sword itu kan dia maco gitu ya. Tapi kalau cups ini dia bergerak dengan anggun dan santai. Jadi dia itu bekerjanya itu anggun, santai, terus tenang gitu ya, dan harmonis dalam kehidupan dia. Terus itu juga dia nggak gupek gitu ya. Kalau aku lihat bekerjanya yang yang nyaman gitu aja ya. Aku lihat berkutat dengan pekerjaan yang slow, nggak nggak gerasak gerusuk gitulah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orangnya ini ternyata orang yang gampang banget untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya ya. Orang ini mungkin karismatik, orang ini tuh punya daya tarik tersendiri sehingga dia gampang banget menarik perhatian dari mungkin lawan jenis atau semua jenis kelamin gitu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini menarik, entah apanya nih, mungkin dari fisik, mungkin dari kesabaran dia ini, mungkin dari ketabahan. Dan aku lihat juga orang ini sangat
bertekad ya, orang itu kalau melakukan sesuatu itu sangat bertekad dengan kuat gitu ya. Mungkin inilah yang membuat orang itu tertarik sama dia, atau mungkin dari sikap perilaku kayak gitu ya. Tapi intinya orang ini tuh memang sangat mudah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar gitu. Kalau aku lihat di sini, dia ini juga lebih cenderung menghasilkan atau menunjukkan ide-ide dia untuk kemajuan dan perkembangan positif di dalam kehidupan dia ya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini dinamis ya, tetap bergerak, terus itu bersemangat, sangat antusias dengan hal-hal yang memang sedang dia lakukan, terutama kalau misalkan ini tentang hal-hal baru yang baru dia lakukan gitu ya. Dia memang selalu menunjukkan konsep-konsep yang segar ya. Terus itu juga dia ini punya ambisi untuk masa depan dia ya. Jadi kali ini tuh kan dia lagi punya proyek baru nih, atau sesuatu ya, pekerjaan yang baru. Jadi dia itu kayak ingin bereksperimen dengan strategi-strategi yang beda, jadi membutuhkan ide-ide atau imajinasi yang baru juga. Dan aku lihat di sini dia juga sedang mempelajari sesuatu yang baru yang bisa menginspirasi dia untuk kemajuan sesuatu yang kegiatan atau proyek yang sedang dia lakukan ini. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini tuh dia memang lagi cemerlang-cemerlangnya nih ide dan inspirasi-inspirasi yang dia dapatkan kayak gitu. Makanya dia lebih berfokus pada pencapaian hidup ya, pencapaian hidup yang bersifat duniawi gitu. Jadi kalau ngomongin tentang percintaan tuh memang lagi dia sisihkan terlebih dahulu ya, karena memang lagi mencoba untuk memulai hal-hal baru demi masa depan dia gitu. Dan sebenarnya apa yang dia lakukan ini itu demi sesuatu, bukan demi sesuatu sih, demi kamu sih lebih tepatnya ya. Dan aku lihat juga saat ini tuh dia lagi lebih mendalami tentang spiritualitas ya. Bisa juga tentang keagamaan di sini ya. Jadi spiritualitas itu nggak hanya tentang hal-hal magic, tapi tentang keagamaan juga kalau aku lihat di sini. Terus itu aku lihat di sini tuh karena ini aku lihat orangnya sedang melakukan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Jadi aku lihat ini dia sedang mencoba untuk lebih mendalami hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas. Terus itu sedang mendengarkan kritik-kritik batin mereka ya dengan jujur. Terus itu kalau aku lihat di sini mereka lebih ingin memahami tentang isi batin mereka sih kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini mereka sedang mencoba untuk mengendalikan emosi mereka. Terus itu juga ada yang ingin dia penuhi, itu berhubungan dengan cinta dan kepuasan. Jadi apa yang dia mulai ini ada hubungannya untuk kedepannya tentang cinta dan kepuasan diri gitu ya. Jadi aku lihat dia ingin adanya suatu awalan baru ya dalam hidup dia, baik ini karir, percintaan ataupun apapun, ingin dia mulai dengan hal-hal yang baru ya, ingin dia awali dengan awalan yang baru, maksudnya seperti itu. Terus itu aku lihat di sini walaupun dia saat ini tuh berfokus pada karir dia yang baru ya, tapi kalau tentang koneksi, gairah, naluri dan perasaan dia terhadap kamu, ini dia juga ingin menunjukkan awalan baru juga dengan kamu. Bahkan di sini dia tuh punya ekspektasi sentimen yang bagus ya dalam hubungan interpersonal antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu sangat bersyukur banget ya bisa bertemu dengan kamu, sosok seseorang yang sangat luar biasa bagi dia. Kamu itu benar-benar membuat dia kagum ya. Dan kamu itu bisa menjadi seorang teman yang
apa ya, yang care kayak gitu ya. Terus itu yang peduli gitu. Dan aku lihat di sini dia itu pengen punya hubungan sama kamu itu ya, ketika gini, ketika dia memang sudah mapan gitu ya. Jadi dia tuh pengen punya hubungan yang berkomitmen dengan kamu ketika dia sudah mapan ya, sehingga dia akan merasa apa ya, punya hubungan yang segar gitu loh, nggak penuh dengan konflik, nggak penuh dengan rasa sakit ya, dengan keraguan gitu, nggak mau lagi. Jadi aku lihat di sini kenapa dia sedang berjuang banget dengan karir, keuangan ya, terus bolak-balik cari apa, pekerjaan baru gitu ya, karena memang dia ingin stabil di dalam kehidupan dia. Dan tujuan dari kestabilan hidup dia itu ya memang untuk kamu gitu loh ya. Dia pengen membuat kamu menjadi miliknya gitu, tapi prinsip dia bukan hanya ucuk-ucuk datang ke kamu tapi hanya untuk basa-basi gitu ya. Enggak, dia itu ingin menunjukkan cinta dia itu lewat perilaku dengan tindakan, bukan hanya sekedar omongan. Makanya di sini aku lihat dia kalau nggak ada komunikasi dengan kamu itu bukan karena dia tidak cinta, bukan karena dia um, main-main sama kamu, tapi dia sedang mengusahakan gitu, sedang mengusahakan diri dia untuk mapan terlebih dahulu, agar dia ketika datang ke kamu itu dengan kepercayaan diri yang penuh, dengan nuansa yang segar gitu ya, tidak penuh dengan konflik, tidak penuh dengan halangan rintangan, seperti itu kalau aku lihat. Dan gimana ya, orang ini tuh berprinsip gini loh, dia tuh sebenarnya berpikiran panjang. Walaupun bagaimanapun situasi yang dia alami, banyaknya halangan, rintangan, masalah ataupun apapun yang terjadi di kehidupan dia yang sangat menyakitkan, tapi memang hidup itu harus berjalan kayak gitu. Walaupun dia ini sering atau saat ini lagi banyak tuh keberkahan yang datang ke dia, terutama dari imajinasi, terus itu mulai memahami tentang apa, keinginan batin dia, terus itu baru memulai usaha-usaha baru. Tapi terkadang dia ini juga sering mengalami keraguan, sering mengalami apa, hal-hal yang kurang positif gitu loh di dalam diri dia ya. Kadang juga dia ini mengalami penolakan ya, atas penerimaan dari sekeliling dia. Terus itu juga kalau aku lihat ini, dia ini sering kadang suka berubah-ubah pikirannya gitu ya, gampang banget goyah pikirannya ya. Jadi walaupun dia kayak pintar sekali membuat strategi, tapi dia kayak terjerumus gitu loh, terjerumus dengan strategi dia sendiri, sehingga kadang suka goyah gini. Misalkan oke, aku ingin melakukan sesuatu ini, misalnya aku mau apa, bekerja di bidang A gitu ya, strateginya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi terkadang ketika dia sudah memulai itu, di tengah-tengah dia akan ragu gitu loh, apakah iya ini bisa berlanjut, apakah iya ini bisa apa, menguntungkan, apakah ini bisa ada prospek jangka panjang, seperti itu ya. Jadi walaupun imajinasi dia itu cemerlang saat ini, tapi terkadang ada pikiran-pikiran yang negatif sehingga membuat dia merasa ragu kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku di sini lihat orang ini tuh sebenarnya bisa menjadi komunikator yang baik, asalkan orang ini tuh bisa berbijak dalam berkomunikasi ya kalau aku lihat. Karena orang ini tuh suka tiba-tiba hilang-hilangan komunikasinya sama kamu ya, karena ini dia tidak bisa apa namanya, berlaku bijak terhadap komunikasi gitu ya. Dia hanya mengikuti ya apa, mood gitu ya, mengikuti mood kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa loh dia ini jadi komunikator yang baik, asalkan dia bisa mengelola dari komunikasi dia yang bijak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya itu
eh, apa ya, orangnya itu bisa kok untuk berbicara tentang ketidakbenaran gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh menjunjung tinggi kebenaran ya, menjunjung tinggi apa ya apa sih namanya kalau kebenaran tuh ya intinya dia menjunjung tinggi kebenaran gitu, dia percaya adanya ketidakbenaran, asalkan di sini dia harus lebih sering berbicara secara jujur dan terbuka. Kenapa? Karena orang seperti ini maksudnya si dia ini ya, karena si dia ini tuh ya itu tadi malas ngomong kalau aku rasa sih ya. Dia tuh mut-mutan gitu kalau mau berkomunikasi, sehingga ya ketika dia ada masalah sering banget dia itu pergi, sering banget tiba-tiba ngilang, sering ghosting kamu, akhirnya ada kesalahpahaman gitu karena orang ini tuh malas untuk mengutarakan ya, mengutarakan ataupun menjelaskan sesuatu kondisi dia gitu, males banget untuk jujur dan terbuka gitu sih, kayak males ngomong, heran gitu ya. Nah terus juga di sini dia ini selalu sangat menjaga rahasia di dalam hidup dia, entah apa gitu, mungkin sesuatu yang um, apa ya, mungkin aib atau sesuatu apa gitu yang males untuk dia utarakan gitu. Jadi aku lihat ini orang banyak banget rahasianya ya, aku lihat entah apa yang dia rahasiakan, tapi aku lihat banyak sekali rahasia yang dia simpan. Tuh sangat pintar sekali menjaga rahasia gitu intinya ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah keadaan orang ini, apa yang dia sedang lakukan ya. Dia sedang memulai apa namanya, karya baru, proyek baru, atau pekerjaan baru gitu. Dan ini memang tujuannya juga untuk apa, mengesahkan dirimu sebagai pasangannya gitu. Ini juga demi kamu gitu kalau aku lihat, demi cinta dan demi masa depan dia. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.